Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asman Fadli Siregar dengan NIM 2022 1101. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang resume mata kuliah Sistem Kontrol Digital dan Optimal. Oke, di sini terdapat untuk materi yang pertama yang diberikan itu ada blok diagram, yang mana definisinya itu representasi grafis sederhana yang menunjukkan hubungan fungsional antar komponen dalam sistem. Tujuannya yaitu untuk mempermudah pemahaman struktur sistem, menjelaskan alur informasi, dan memvisualisasikan arsitektur teknis. Untuk elemen utamanya itu ada blok atau komponen dan proses. Kemudian ada garis penghubung yaitu aliran data atau kontrol. Kemudian ada simbol yaitu untuk input, output, ataupun proses. Kemudian jenis-jenisnya terdapat 3 bagian, yaitu ada blok diagram fungsional, blok diagram alir, blok diagram sistem. Nah, untuk contoh penerapannya itu ada sistem keamanan pintu yang menggunakan sensor gerak dan kartu RFID. Diproses oleh microcontroller, yaitu untuk mengontrol pintu dan sistem alarm. Manfaatnya itu keamanan otomatis, integrasi sistem, fleksibel, dan responsif terhadap ancaman. Kemudian kesimpulannya yaitu blok diagram adalah alat penting dalam merancang sistem teknis dan memfasilitasi komunikasi antar tim. Kemudian yang kedua terdapat sistem open loop dan closed loop, yang dimana open loop itu tidak menggunakan feedback, sederhana dan murah, tidak dapat menyesuaikan diri terhadap gangguan. Contohnya itu mesin cuci manual dan juga kipas. Kemudian ada sistem closed loop, yang dimana yaitu menggunakan feedback atau sensor untuk mengontrol proses. Kemudian kompleks dan mahal namun lebih stabil dan akurat. Contohnya itu AC otomatis dan cruise control. Nah, untuk perbandingannya itu open loop cocok untuk sistem sederhana tanpa ketergantungan kondisi lingkungan. Closed loop cocok untuk sistem yang membutuhkan pengendalian akurat dan responsif. Kesimpulannya itu closed loop lebih unggul dalam menjaga kestabilan dan keakuratan sistem. Untuk order system dan waktu sampling, itu order system menunjukkan jumlah penyimpanan energi dalam bentuk sistem. Itu ada order 0 untuk output langsung proporsional, contoh resistor. Kemudian ada order 2 yaitu respon lambat, contoh pemanas air. Kemudian ada respon osilasi, order 2 yaitu contohnya suspensi dan kendaraan. Kemudian juga ada waktu sampling, yaitu interval pengambilan data dalam sistem kontrol digital. Kemudian juga penting untuk akurasi, stabilitas, dan juga performa sistem. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada order sistem, tujuan kontrol, keterbatasan perangkat keras. Hubungannya yaitu sistem order tinggi, yaitu butuh waktu sampling lebih kecil. Sistem order rendah bisa sampling lebih besar. Prinsipnya itu prinsip Nyquist, itu sampling minimal 2 kali frekuensi tertinggi. Contohnya itu order 1, yaitu 0,1 detik, order 2, 0,5 detik. Untuk kesimpulannya yaitu penetapan waktu sampling harus disesuaikan dengan order sistem untuk menghindari ketidakstabilan dalam dan menjamin efisiensi kontrol. Nah, untuk pengertian blok diagramnya itu bisa dilihat di sini. Blok diagram adalah alat visual yang menggambarkan hubungan antara bagian dalam sistem secara fungsional, sering digunakan dalam perancangan dan analisis sistem kontrol maupun sistem terkomputerisasi. Tujuan penggunaannya itu menyederhanakan struktur sistem, menjelaskan aliran informasi, dan meningkatkan komunikasi tim. Nah, elemen utamanya itu blok untuk mewakili fungsi atau komponen seperti sensor, aktuator, dan pengendali. Kemudian ada garis penghubung dan juga simbol. Untuk jenis-jenis blok diagram yaitu ada blok diagram fungsional, blok diagram alir, dan juga blok diagram sistem. Contoh aplikasinya input, proses, output. Manfaatnya itu keamanan otomatis dan responsif. Kemudian integrasi dan sistem lainnya. Juga efisiensi dalam perencanaan sistem teknis. Dan ada yang kedua ini sistem open loop dan closed loop. Yang sistem open loop itu tanpa feedback, lebih jelasnya dibaca di sini. Nah, ini untuk tabelnya. Itu aspek sensor, open loop itu tidak ada, dan closed loop itu ada feedback. Kemudian aspek akurasi yaitu rendah, open loop-nya, dan closed loop tinggi. Untuk aspek biaya yaitu open loop murah, closed loop mahal. Kompleksitas sederhana dan kompleks untuk closed loop. Kemudian aspek ketahanan terhadap gangguan yaitu open loop rendah dan ini closed loop tinggi. Oke, sekian dari pemaparan dari tugas resume materi-materi yang diberikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.